Pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak pembelajaran, aturan dan seterusnya gitu ya, RPS, SAP untuk semester ini. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita sudah masuk ke materi yang pertama tentang pengantar sistem informasi manajemen. Nah, saya mau tanya dulu, apakah ada mata kuliah yang mirip nggak? Misalnya sistem informasi atau apa nggak sebelumnya? Sistem informasi enterprise kayaknya Pak. Sudah. Udah ya. Membahas apa itu, Tegar? Seingat saya ya Pak, MRP gitu. Terus diagram value chain, terus Oh, oke. Ya, kebayang. Sip. Capaian pembelajaran pada materi kali ini adalah pertama, kalian memahami tentang apa itu sistem. Kemudian tentang apa itu data dan informasi, kemudian apa itu manajemen, dan dirangkum menjadi sebuah sistem informasi manajemen dari rangkaian kata-kata sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah konsep sistem informasi, dalam hal ini adalah sistem informasi manajemen. Jadi untuk memudahkan dalam memahami sebuah statement, sebuah kalimat, ya paling mudah adalah memecah kalimat tersebut dalam bentuk kata-kata, kemudian kata-kata tersebut dianalisis. Sama ini juga, ketika kita belajar tentang sistem informasi manajemen itu apa, ya sudah kita pecah sistem itu apa, informasi apa, manajemen itu apa. Nah, informasi hubungannya dengan data, oleh karena itu saya juga menjelaskan data dan informasi di bagian ini. Gitu ya. Oke. Ini adalah sebuah gambar di mana orang-orang saling berkoordinasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, ini gambaran umum sebuah sistem, gitu ya, sebuah sistem dan sebuah manajemen. Dan di belakangnya mungkin ada sebuah informasi tentunya dan data, gitu ya, sehingga orang tergerak untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi pendahuluan ini adalah ada sebuah asumsi atau pernyataan yang memang belum tentu benar, belum tentu salah, gitu ya. Jadi saya memberikan semacam apa ya, pernyataan dulu bahwa SIM itu diartikan sebuah sistem untuk mengolah data yang digunakan sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan, katanya. Kayak gitu. Jadi SIM itu adalah sebuah sistem untuk pengambilan keputusan di mana sumbernya itu adalah data. Jadi data yang diolah menjadi sebuah informasi berarti, dan itu menjadi sebuah pengambilan keputusan. Ada juga yang menyebutkan bahwa sebuah SIM itu sebuah sistem komputer untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga pekerjaan yang sifatnya rutinitas manusia jadi mudah, kayak gitu. Itu juga disebut dengan SIM, katanya. Dan yang terakhir, SIM itu pengelolaan sistem informasi dalam sebuah organisasi. Nah, jadi ada 3 statement yang kita angkat. Ini belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi ada beberapa keyword yang merujuk ke sana. Ada mengolah, kemudian informasi, ada organisasi, ada pengambilan keputusan. Itu keyword-keyword yang akan kita pelajari ke depannya. Oke, yang berikutnya adalah kita akan memecah tadi ya kata-kata yang ada di sistem informasi manajemen. Data dibawa ke sini karena data itu bagian dari informasi, gitu ya. Nah, yang sekarang kita coba bedah dari mulai sistem dulu.
apa sih itu sistem? Ya, kalian sering lah mendengar gitu ya. Di mata kuliah sebelumnya juga mungkin sering. Silakan didiskusikan. Saya mau mencatat. Ada yang mau mengajukan apa itu sistem? Silakan. Yang mau langsung aja bicara ya. Ada? Halo? Satu kesatuan dari beberapa komponen gitu, Pak. Tegar ya? Tegar, satu kesatuan dari sebuah komponen. Oke. Ada lagi? Bagian yang saling berhubungan untuk tujuan tertentu gitu, Pak. Siapa ini teh? Ilfah, Pak. Ilfah, oke. Ada lagi? Sekelompok elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Siapa itu? Genta, Halo? Pak. Oh, Genta. Oke. Sebutkan namanya dulu ya. Soalnya nggak kelihatan kalau di sini siapa yang ngomong. Ada lagi? Terakhir lah, yang keempat nih. Diva, Pak. Siapa? Diva. Oh, Diva. Silakan Diva. Sistem adalah untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan untuk suatu perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Oke. Dan perbaikan berkelanjutan. Oke, jadi poinnya adalah sistem itu adanya sebuah sekumpulan gitu ya, kemudian saling terhubung, ada tujuan, tujuannya tadi bisa untuk perencanaan dan seterusnya. Jadi betul semua ya, kurang lebih seperti itu sistem. Jadi tadi kata Genta gitu ya, atau siapa tadi, Ilfah gitu ya, bahwa sistem itu adalah sekumpulan dari sub-subsistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, misalnya, contoh ya, sistem pencernaan, jelas tujuannya untuk menghasilkan makanan yang akan dicerna. Subsistemnya apa aja sistem pencernaan? Ada mulut, kerongkongan, usus halus, usus 12 jari, dan seterusnya. Itu disebut dengan sub-subsistemnya. Itu disebut dengan sistem. Tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu disebut dengan sistem. Contoh lain, sistem komputer. Subsistemnya apa aja sih? Ada keyboard, monitor, mouse, RAM, CPU, dan seterusnya. Tentu ada tujuannya, misalnya mengolah untuk menghasilkan sebuah informasi di monitor atau apa, dan seterusnya. Itu disebut dengan sistem. Jadi ada sub-subsistemnya, bagian-bagian dari sistem tersebut, dan ada tujuannya. Apabila salah satu subsistem mengalami kegagalan, maka tidak akan tercapai. Contoh tadi misalnya dalam sebuah sistem pencernaan, ternyata usus halusnya bermasalah, biasanya orang akan sakit. Nah, atau misalnya kerongkongannya bermasalah, batuk misalnya, kan lumayan jadi nggak enak makan. Nah, gitu ya. Atau komputer, RAM-nya error, nggak bisa jalan komputer, error juga. Nah, seperti itu. Jadi, tadi ya, saling berhubungan antara sub-subsistem tersebut. Kata siapa tadi ya? Kata Tegar ya. Kemudian ada juga menurut Jogianto sekumpulan elemen yang berinteraksi tadi sama ya, yang memiliki tujuan, ada tujuan. Apa ini?
tujuan tertentu yang menggambarkan berbagai kejadian dan kesatuan yang nyata seperti tempat, benda, dan orang. Di sini ada tambahan. Jadi sistem itu sub-subsistemnya atau elemen-elemennya saling berinteraksi satu sama lain. Bekerja sama lah gitu ya. Kalau sistem komputer berarti RAM sama prosesor bekerja sama. Kalau misalnya sistem pencernaan, kerongkongan dengan usus halus bekerja sama. Dan menggambarkan kejadian yang nyata, benar-benar real gitu. Tidak dibuat-buat. Sama untuk mencapai tujuan. Itu menurut Jogianto. Jogianto ini terkenal bukunya itu buku-buku komputer. Kalau zaman saya itu bukunya tebal-tebal itu. Pengantar komputer. Kemudian menurut Indrajit ini bahwa sistem ini adalah sekumpulan dari komponen yang saling memiliki unsur keterkaitan. Tadi siapa yang menyebutkan keterkaitan katanya? Ya sama. Jadi tidak bisa terpisahkan gitu ya. Kalau misalnya salah satu, kalau digambar di sini, salah satu misalnya melepaskan diri, maka bakalan bisa tidak akan bergerak sistem tersebut, bisa macet gitu ya. Misalnya tadi kalau komputer, RAM-nya mogok, nggak akan macet komputer. Sistem pencernaan, usus halus bermasalah, jadi macet, jadi sakit nanti. Nah, seperti itulah. Itulah ada sebuah sistem. Jadi sistem kumpulan dari sub-subsistem, sub-subsistem tersebut saling berkaitan, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, gitu ya. Oke, itu disebut dengan sistem. Ini ada lanjutannya gitu ya. Suatu kumpulan dari unsur atau komponen variabel yang terorganisasi saling berinteraksi, saling tergantung sama lain dan terpadu untuk mencapai tujuan. Jadi setelah menggambarkan ini, maka disimpulkan bahwa sebuah sistem itu adalah sekumpulan komponen yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling ketergantungan. Jelas saling ketergantungan. Kenapa? Kalau salah satu subsistem tersebut mati, bermasalah, maka tujuannya tidak akan tercapai. Berarti di sini ada kumpulan, saling ketergantungan, dan ada tujuan. Poin atau keywordnya adalah kurang lebih 3 tadi ya. Kumpulan berarti banyak, saling tergantung berarti tidak bisa berdiri sendiri, dan jelas ada tujuannya apa, itu disebut dengan sistem. Ini biasanya di proyek 1, di latar belakang, bukan di latar belakang, di landasan teori suka suka dijelaskan, karena kan MI itu biasanya judulnya sistem informasi apa gitu ya. Nah, sistem itu harus dijelaskan. Dan nanti pas sidang ditanya biasanya, apa itu sistem? Seharusnya tidak usah baca buku, bisa menjelaskan sistem itu. Nah, unsur-unsur sistem itu minimal ya, memiliki 3. Pertama input, yang kedua proses ada, dan yang ketiga output. Dan jika berhubungan dengan lingkungan, biasanya ada feedback, balikan dari output yang dihasilkan ke input lagi. Ya, intinya bersinergi lah ya, kayak kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah sebuah sistem. Ya contoh misalnya sistem komputer. Input apa, diproses apa, outputnya apa. Oh ternyata pas outputnya error. Kan ada feedback, harus diperbaiki. Nah gitu ya, lingkungan di sini kan bisa manusia untuk mengecek apakah benar atau tidak. Oh kalau benar ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya oh tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti kan memperbaiki ke sini lagi. Itu disebut dengan feedback. Tapi secara umum minimal ada 3 ini sebuah sistem itu. Ada input, ada proses, ada output. Gitu ya. Itu disebut dengan sistem. Lanjut ke data dan informasi. Oh iya, kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung saja ya didiskusikan. Atau nanti di akhir juga boleh, misalnya mau dicatat dulu silahkan. Ini
pengenalan sistem informasi manajemen aja. Dan ini kayaknya sudah apa ya? Sudah beberapa mata kuliah mungkin sudah dijelaskan kayak pengantar sistem PTIK ya. Pengantar teknologi informasi dan komunikasi biasanya sudah. Termasuk data dan informasi. Apa itu data? Data adalah rujukan fakta, bentuknya bisa berupa angka, teks, gambar, video, dokumen, bagan, suara. Biasanya data belum bisa memberikan sebuah informasi gitu ya. Belum memberikan sesuatu kepada si penerima. Nah, data agar bisa memberikan nilai lebih, maka harus diolah. Dan hasil olahan dari data itu adalah informasi. Nah, gitu ya. Jadi informasi merujuk pada data yang sudah diolah dan memiliki arti bagi si pemakai, si pengguna gitu ya. Jadi poinnya adalah informasi ini data diolah dan ada artinya bagi pengguna. Contoh, nilai sistem informasi E, ini adalah data. Misalnya nilai SIM E, itu hanya sebuah data aja berupa angka kan ya. Bukan angka, teks ya. Teks misalnya. Nah, informasinya seperti apa? Jadi dia diolah sehingga hasilnya jadi saya tidak lulus mata kuliah SIM. Nah, berarti ada pengguna nih. Kalau mahasiswanya yang baca, dia bisa menyimpulkan ini menjadi sebuah informasi. Kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya, ini kan hanya fakta saja kan bahwa nilai SIM E, tapi kalau diolah menjadi seperti ini. Yang berikutnya adalah lampu kuning menyala. Nah, berarti hanya berbentuk gambar atau apa ya? Sinyal misalnya atau warna, gambar lah ya, gambar jadi kuning misalnya. Nah, informasi apa yang diberikan kalau lampu kuning nyala? Lampu kuning lalu lintas ini maksudnya ya. Berarti tandanya harus mulai mengurangi kecepatan dan mengerem kendaraan. Mungkin informasi ini berbeda. Kalau saya tancap gas biasanya warna kuning ya. Nah, jadi kan beda-beda juga gitu ya. Tergantung arti dari si pemakai tersebut. Langsung ngebut, betul. Gitu. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan data dan informasi. Data itu hanya berupa teks, gitu, gambar, apa. Tapi kalau informasi ada nilai lebih, ada artinya gitu ya. Ada kesimpulannya terhadap data tersebut. Kan kalau ini sebuah variabel ini kan, SIM sama dengan E. Kalau ini lampu sama dengan kuning. Lampu sama dengan misalnya merah. Lampu sama dengan apa? Ini data. Tapi kalau ini pernyataan yang memberikan kesimpulan itu ya. Ini adalah informasi. Nah, itu ya. Perihal data dan informasi. Nah, informasi ini dikatakan berkualitas apabila apa? Memiliki beberapa persyaratan di bawah ini. Yang pertama, berkualitas apabila ada ketersediaan. Artinya, ketika data itu dicari, memang tersedia. Yang berikutnya adalah mudah difahami. Jadi sederhana gitu ya. Kan ada informasi itu ngejelimet gitu kalimatnya itu. Berarti itu kualitasnya kurang baik gitu ya. Disebut dengan informasinya, kalau informasi itu jelas. Relevansi sesuai dengan penerima. Artinya ketika saya misalnya ya memberikan informasi tentang gizi baik untuk ibu menyusui atau ibu hamil, berarti saya akan mengumpulkan ibu-ibu yang punya bayi dan sedang mengandung. Nah, itu relevansinya jelas, penerimanya siapa. Kayak gitu. Jadi sesuai dengan
target si penerima kualitas informasi tersebut. Bermanfaat, gitu jelas. Jadi ketika ada informasi, ada kemanfaatannya gitu ya. Kan ada beberapa informasi yang si penerima itu, oh oke. Nah berarti itu kurang berkualitas secara kebermanfaatan. Tapi kalau si penerimanya, oh iya ya betul, saya harus gini. Nah itu berarti sangat bermanfaat. Gitu ya. Yang berikutnya, tepat waktu, tidak kadaluarsa. Ketika misalnya memberikan informasi COVID-19 yang seminggu yang lalu aja atau 2 hari yang lalu aja sudah tidak berkualitas itu informasi, karena COVID itu update-nya tiap hari, sehingga informasi yang disampaikan berarti minimal 24 jam sebelumnya. Nah itu disebut dengan kualitas informasi. Jadi tergantung juga informasinya seperti apa. Keandalan dari sumber yang valid, artinya tidak hoax gitu ya. Jelas informasi ini sumbernya dari mana itu ya, siapa yang mengeluarkan. Akurat, bersih dari kesalahan, ini hampir sama dengan keandalan. Konsisten, tidak mengandung kontradiksi dalam sebuah pernyataan kalimat informasi tersebut. Misalnya, gimana ya kontradiksi itu? Tendangan si kaki buntung misalnya meloloskan AC Milan juara Liga Champion. Nah, di awal kalimat ada yang kontradiksi. Kok tendangan si kaki buntung? Nah, kan ada sebuah informasi yang tidak konsisten di situ. Kok nggak punya kaki tapi dia bisa menendang? Contoh ya, contoh sederhana. Nah itu beberapa poin-poin yang menjadi standar bahwa informasi itu berkualitas. Jadi bisa dilihat dari poin-poin ini, gitu ya. Ada detik.com. Kenapa detik? Dia ingin mengarah ke sini, ke kualitas informasi. Jika ada informasi langsung kan, setiap detik dia langsung update informasinya. Agar apa? Oh, audiensnya kalau nyari informasi ke sini gitu. Pasti si detik mah tepat waktu dalam penyampaiannya. Ketika ada sebuah kejadian, pasti ada di detik. Nah, kayak gitu. Ini kan sasarannya ke sini. Gitu. Oke. Yang terakhir adalah manajemen. Nah, kalau manajemen, apa manajemen? Kan kalian di jurusan manajemen informatika, apa itu manajemen? Mengatur, Ayo, namanya siapa? Tifal, Pak. Tifal, ya silakan Tifal. Manajemen adalah suatu kayak kita bisa mengatur, mengelola dan mengawasi sebuah sistem informasi yang akan dikelola. Jadi kayak memanage sebuah, misal ada suatu perusahaan, mereka membutuhkan manajer. Jadi si manajer ini tugasnya untuk memanage sebuah perusahaan itu. Jadi kayak mengelola dari segi waktu, segi tujuan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan itu, kayak gitu, Pak. Oke, sip. Lengkap ya. Oke, yang lain ada? Apa itu manajemen? Yoga, Pak. Yoga, ya. Yoga prayoga. Gimana yoga prayoga? Manajemen adalah suatu ilmu dan seni untuk mengendalikan sebuah kegiatan agar bisa selesai dengan melibatkan atau menyuruh orang lain atau bekerjasama juga. Oke. Ya, Pak. Sip. Ada lagi? Arya, Pak. Mita. Arya. Oh, Arya dulu. Arya dulu, ini udah dicatat. Ya. Manajemen mengatur sesuatu yang dilakukan oleh
kelompok, orang, atau organisasi untuk mencapai tujuan, Pak. Oke. Siapa barusan yang sesudahnya itu? Mita, Pak. Ah, Siapa? Mita, Pak. Mita. Mita Hasan. Oh iya, Mita. Silakan Mita. Terakhir ya Mita ya. Ya, manajemen itu sebenarnya kan kayak proses untuk perencanaan ya Pak. Jadi kalau misalnya kita tuh harus memiliki dalam kehidupan sehari-hari aja kita harus memiliki sebuah manajemen agar struktur gitu kan, agar tujuan yang kita ingin capai itu bisa tercapai. Nah, manajemen juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu. Lengkap ya. Oke, sip. Kayaknya sudah tercover semua pengertiannya. Jadi, manajemen itu adalah sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Tadi ya, kalau kata Tifal, manajer katanya. Kalau orangnya kan, manajemen itu kegiatannya memanage, sedangkan orangnya disebut dengan manajer. Jadi, proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer di dalam sebuah organisasi, kalau tadi disebutkan perusahaan, untuk mencapai tujuan bersama. Ada tujuannya. Tadi sama kayak sistemnya ini. Tapi ini mah untuk memanage, untuk mengelolanya. Nah, sebetulnya apa yang di-manage, apa yang dikelola untuk mencapai tujuan itu? Ada yang namanya lingkupnya itu post-form. Planning, organizing, staffing, directing atau komando ya, controlling dan budgeting. Biasanya orang ada juga yang menyebut POAC, planning, organizing, actuating dan controlling, macam-macam ya. Itu istilah manajemen ya. Jadi yang lengkap itu ini. Tadi betul kata siapa Mita, Arya, semuanya lah ada istilah merencanakan gitu ya, dan seterusnya. Jadi dia bisa, si manajer tadi bisa merencanakan, mengorganisasi, staffing berarti sumber daya manusia, directing berarti menyuruh-nyuruh komando ya, controlling memonitoring, dan budgeting memberikan perencanaan untuk keuangan itu seperti apa baiknya. Nah, tapi dari ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ke 6 itu biasanya manajemen itu disingkat jadi 3 kegiatan. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Sehingga di perencanaan itu apa sih? Tadi menetapkan tujuan organisasi, visi misinya harus jelas. Sehingga muncul langkah-langkah. Jadi misi kan langkah itu. Langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Go global with us misalnya. Langkahnya apa? Oh, mahasiswanya harus tersertifikasi Asia minimal misalnya. Bahasa Inggrisnya harus bahasa Inggris 4. Kan ada mata kuliahnya sampai bahasa Inggris 4 misalnya. Jadi sampai 4 semester. Nah, terus arah tindakan ini sampai ke program-program yang real. Itu perencanaan oleh seorang manajer. Kemudian yang berikutnya adalah pengorganisasian. Berarti kan lebih kepada internal ya, mengatur kegiatan operasional, kemudian termasuk pengaturan terhadap pembagian kerja, unit, sistem tadi, komando, dan seterusnya. Itu pengorganisasian, organizing. Dan terakhir, setelah menentukan tujuan, mengatur kegiatan operasional di dalam, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seorang manajer di dalam sebuah manajemen harus punya, salah satunya adalah pengendalian. Bagaimana kegiatan-kegiatan operasional tersebut dimonitoring, dibimbing gitu ya, bukan hanya dievaluasi saja. Jadi, kamu kenapa nggak seperti itu? Harus dibimbing. Oh, harusnya seperti ini dan seterusnya. Itu bagian dari pengendalian, dimonitoring, terberes, dievaluasi bagaimana nanti ke depan bisa ada improvement, peningkatan untuk kegiatan-kegiatan pengorganisasian, sehingga
tujuan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut tercapai. Nah, itu disebut dengan manajemen. Jadi manajemen itu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang titik tekannya dilaksanakan oleh seorang manajer atau pimpinan dalam sebuah perusahaan. Nah, itu. Jadi, terakhir, sistem informasi manajemen itu apa? Puyeng lagi nanti biasanya kalau ditanya kayak gini. Oh, tadi sistem seperti ini, informasi seperti ini, manajemen seperti ini. Kalau pusing berarti bagus ya. Berpikir berarti kalau pusing, kalau nggak pusing berarti nggak berpikir. Jadi sistem informasi manajemen itu sebuah sistem, ini secara umum ya, baik manusia atau mesin yang saling berintegrasi, menyajikan adanya informasi guna mendukung fungsi operasi tadi ya, manajemen. Termasuk di dalamnya manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi sistem informasi manajemen itu ujungnya adalah untuk mengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, jadi tujuan dibentuknya SIM itu supaya organisasi memiliki sebuah sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi. Nah, saya tebalkan yang warna merah supaya kalian lebih kebayang gitu ya. Yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen. Keputusan manajemen tadi berarti kan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Baik yang sifatnya rutin sehari-hari gitu ya, atau yang sifatnya strategis. Strategis itu jangka panjang. Oh, 5 tahun ke depan perusahaan harus seperti apa nih? Kayak gitu. Jadi kalau saya ambil warna merahnya berarti SIM itu sebuah sistem mengolah data menjadi sebuah informasi bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen, keputusan manajer pimpinan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang keputusannya itu bisa untuk kegiatan operasional sehari-hari atau strategis ke depan kayak gitu. Nah, sebelum ke sini, contoh biar kebayang. Misalnya sistem informasi produksi di pabrik. Ada data barang masuk, misalnya produksi apa ya? Produksi mie instan aja ya. Oh, ada barang mentahnya itu terigu, telur, bawang misalnya. Kemudian kan data-data mentahan itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem, kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Oh, untuk menghasilkan 1 ton mie instan, saya takutnya kepleset ini untuk menyebutkan sebuah produk. Mie instan dibutuhkan data terigu sekian, sekian, sekian. Kan itu menjadi sebuah keputusan kan? Contoh simpel seperti itu. Jadi itu keputusan yang sifatnya rutin sehari-hari. Oh, hari ini kita produksi, ada permintaan misalnya dari vendor, dari distributor, maaf. Hari ini kita produksi 1000 ton mie instan. Berarti sistem bisa mengeluarkan informasi dari data-data yang memang sebelumnya tercatat gitu, ada historinya. Oh, untuk menghasilkan 1000 ton ini terigunya sekian, 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 sekian. Oke. Nah, itu untuk memudahkan strategi itu. Nah, yang rutin itu ya. Kalau yang strategis seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Misalnya tren produksi dari bulan ke bulan ini terus meningkat. Nah, ini kalau dibiarkan 5 tahun ke depan kita harus punya pabrik baru karena produksinya itu terus bukan produksi, permintaan pasar terhadap mie instan terus meningkat sehingga 5 tahun ke depan ini tidak bisa mengandalkan pabrik yang kita gunakan, harus mendirikan pabrik baru. Nah, itu
Berarti keputusan strategis berdasarkan data yang diolah menjadi sebuah informasi dan si manajemen melakukan perencanaan sehingga memutuskan bahwa kalau begini terus trennya naik itu produksi, maka 5 tahun ke depan kita harus bikin pabrik baru. Oke, itu sistem informasi manajemen. Kebayang ya? Kebayang. Oke, ini gambarannya ya. Jadi sebuah sistem informasi manajemen itu ada data diproses oleh sebuah komputer. Tadi ya, kalau di sini tadi ada terigu, bawang gitu diproses, kemudian nanti ada sebuah rule-nya di sini. Oh, untuk menghasilkan satu mie instan itu butuh sekian terigu dan seterusnya. Sehingga bisa mengambil sebuah keputusan misalnya. Bisa dari personalia, maksudnya oh, kalau untuk memproduksi 1000 ton mie instan butuh pegawai sekian untuk packing. Dari keuangan, oh untuk menghasilkan ini butuh uang sekian miliar. Dari produksi jelas tadi ya bahan. Dari marketing, oh untuk menghabiskan sekian berarti butuh sekian. Pendistribusian, oh untuk mendistribusikan sekian ton butuh kendaraan sekian dan seterusnya. Itu manajemennya di sini. Pengambilan keputusan. Sehingga keputusan tersebut akan menjadi sebuah pengetahuan baru bagi sebuah sistem informasi. Kayak tadi misalnya, untuk bikin satu butuh sekian. Kalau banyak, dia akan memberikan informasi baru. Oh, sekian. Dan seterusnya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, ini. Jadi contohnya itu ada ERP, Enterprise Resource Planning, sebuah sistem terintegrasi untuk memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan sumber daya yang dimiliki. Ini sistem informasi produksi pabrik tadi ya, barang masuk, diolah menjadi sampai jadi akan terekam data-datanya sehingga menjadi sebuah informasi untuk manajemen. Bagaimana manajemen mengambil keputusan sesuai dengan data yang masuk yang diolah menjadi sebuah informasi. Termasuk sistem informasi manajemen rumah sakit, terintegrasi dari mulai data pasien, rekam medik, dan seterusnya. Sehingga si rumah sakit ini memudahkan dalam pengelolaan rumah sakitnya. Misalnya, oh, di tren COVID sekarang meningkat nih. Berarti bulan depan rumah sakit harus menganggarkan APD, alat pelindung diri gitu ya, untuk medis sekian. Karena berdasarkan apa? Data pasien tersebut misalnya terus dihubungkan dengan data dari si dokter atau si perawat rumah sakit terhadap penggunaan APD, alat pelindung diri. Nah, contohnya seperti itu. Nah, komponen sistem informasi itu banyak ya. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, tentu ada manusianya, ada prosedurnya, ada database, dan jaringan komunikasi. Kurang lebih ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen sistem informasi manajemen. Jadi bagaimana database tersimpan, diolah oleh sebuah software, kemudian manusia sebagai pengambil keputusan, ini jelas hardware-nya harus mumpuni dalam mengolah data, dan itu terhubung oleh sebuah jaringan komunikasi. Nah, itu ya, sistem informasi manajemen komponennya. Dan diskusi. Selesai. Nah, itu baru pengantar ya, pengantar. Ya, Pak. Oke, silakan didiskusikan jika ada pertanyaan atau memang tadi ketika saya presentasi ada yang kurang mengerti istilahnya dan seterusnya, silakan ditanyakan di sesi diskusi ini. Yuk. Ada? Ada nggak ini? Udah jelas. Jadi kalau diam itu ada dua
dua kondisi. Yang pertama bisa jelas, yang kedua bisa bingung. Mudah-mudahan yang pertama yang diharapkan gitu ya, bisa menerima materi dengan jelas gitu. Tapi biasanya kalau sudah jelas berarti kan harus ada test case gitu ya. Apakah benar ini jelas gitu. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ini baru jam 10. Kita sampai jam 11. Masih ada 1 jam. Siapa yang bersuara? Tipal? Mau bertanya? Silakan. Iya, Pak. Enggak, Pak. Untuk saat ini belum. Sudah paham, insya Allah. Kebayang lah ya. Ya, kebayang, Pak. Oke. Kalau nggak ada, kita ini aja ya. Ada tugas perihal ini. Jadi tugasnya gini. Coba kalian cari sebuah lembaga atau institusi atau organisasi atau perusahaan yang menerapkan sistem informasi manajemen. Kemudian dianalisis gitu ya, seperti apa pengelolaan sistem informasi manajemennya. Kayak tadi misalnya sistem informasi rumah sakit. Oh, ada rekap medik, ada apa, dan seterusnya. Ujungnya adalah sebuah dashboard sebetulnya, Mas. Jadi dashboard itu sebuah data, summary data gitu ya. Misalnya, kalau di kampus ya, misalnya daftar hadir. Hari ini dosen yang hadir 10 orang dari 90 orang. Kemudian hari kemarin 20 orang. Hari sebelumnya 30 orang. Berarti bisa mengambil melihat tren bahwa kehadiran dosen itu menurun dari hari ke hari misalnya. Nah, sehingga sebagai seorang pemimpin atau manajer di Poltekpos bisa bertanya, ini kenapa? Oh, ada SK yang mengharuskan para dosen untuk diam di rumah. Nah, kayak gitulah minimal. Untuk ininya apa? Untuk tugasnya itu ya. Jadi cari sebuah organisasi yang menerapkan sistem informasi manajemen. Di minimarket aja itu sudah menggunakan sistem informasi manajemen seharusnya. Misalnya ketika seorang kasir masuk, bukan kasir sih levelnya, supervisor masuk gitu ya, pagi hari, dia bisa melihat misalnya ya, keadaan stok barang hari ini. Sehingga dia bisa memutuskan harus melakukan PO, purchasing order, barang-barang apa aja untuk seminggu ke depan. Misalnya dengan melihat data barang di minimarket tersebut yang mulai menipis gitu ya. Mendekati limit persediaannya. Kayak gitulah contohnya. Yang sederhana-sederhana aja. Intinya kan tadi ada data diolah jadi informasi, kemudian seorang manajer atau pemimpin bisa mengambil keputusan dari informasi yang disajikan. Itu aja. Baik itu untuk kegiatan rutin sehari-hari atau strategis. Boleh misalnya untuk yang rutin atau yang strategis. Pilihan nggak apa-apa. Dua-duanya juga boleh. Oke, dimengerti ini? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Paham, Pak. Oke, sip. Oke, kalau tidak kita di WA saja untuk bertanya kalau ada yang kurang jelas. Oke,
Terima kasih. Sebelumnya nih, sebelum tutup. Oke. Sip ya. Ya. Bapak, izin Silakan. bertanya, perihal tugas tadi itu dikumpulnya kapan, Pak? Nah, tugas seperti biasa dikumpul sehari sebelum kegiatan perkuliahan berikutnya. Berarti hari Minggu jam 23.35, 59 lah. Seperti biasa lah ya. Kayak gitu. Dan ini tugasnya tugas mandiri ya. Karena apa? Kalau menurut saya ini tidak terlalu sulit lah. Hanya menganalisis, kemudian ya mungkin hanya selembar 2 lembar juga sudah cukup. Kayak gitu. Kalau misalnya mau dibuatkan lebih lengkap silahkan. Misalnya, oh ada unit-unit ini gitu dan seterusnya. Tadi ya, bahwa unit itu kalau dalam sebuah sistem informasi manajemen adalah sebuah subsistem. Kayak gitu. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Sip. Pak. Kopi. Untuk unit sistem itu berarti struktur organisasi itu masuknya ke unit sistem seperti itu, Pak? Iya, berarti subsistem ya maksudnya. Betul. Kalau mau ditampilkan, boleh. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Cukup ya? Kalau cukup, kita cukupkan sekian. Kita pindah ke WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lah ya. Iya, Pak.